Pemilu 2024 jadi salah satu momen paling heboh dalam sejarah demokrasi Indonesia. Bukan karena kampanyenya, tapi karena dugaan kuat adanya campur tangan elit dalam prosesnya. Sorotan publik memuncak setelah keputusan MK soal batas usia capres atau cawapres. Rangkaian peristiwa ini dikenal sebagai kontroversi pemilu 2024 dan cawe-cawe kekuasaan, yang kemudian memunculkan 4 persoalan besar dalam praktik demokrasi Indonesia, yaitu pada pemilu 2024, elit partai yang berada dekat dengan pusat kekuasaan memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk memengaruhi pilihan masyarakat dengan dukungan aparat, birokrasi, serta memunculkan bansos menjelang pemilu membuat publik curiga bahwa program negara dipakai sebagai alat politik. Putusan MK yang mengubah batas usia juga dapat menguntungkan tokoh tertentu yang dekat dengan presiden. Semua ini menunjukkan bahwa elit dapat menguasai suara rakyat karena mereka memegang kontrol atas struktur negara dan sumber daya yang memengaruhi preferensi masyarakat. Konferensi pemilu memperlihatkan bahwa DPR kerap bertindak sebagai pelaksana kepentingan politik elit, bukan menyambung apresiasi rakyat. Pengalaman pengesahan sebagai undang-undang besar yang berlangsung secepat dan minim partisipasi publik menunjukkan pola bahwa parlemen cenderung searah dengan pemerintah. Pada 2024, banyak langkah DPR dinilai mengikuti arah politik kekuasaan, sehingga fungsi kontrol melemah dan parlemen lebih terlihat sebagai alat legitimasi kebijakan elit. Figur presiden yang tak populer membuat pemilu tetap personalistik. Banyak masyarakat yang memilih hanya berdasarkan pendekatan emosional, citra keberhasilan, ataupun karisma seorang presiden tersebut, melainkan bukan karena program atau rekam jejak kancah tersebut. Oleh karena itu, dukungan figur menjadi aset utama politik. Pada pemilu 2024, pasangan presiden dipandang turut mendukung pasangan tertentu. Ini menandakan bahwa demokrasi kita hanya bertumpu pada tokoh karismatik, sehingga arus politik mudah mengikuti figur, bukan institusi. Pemilu 2024 menunjukkan bahwa dugaan memobilisasi kepala desa, ASN, dan penggunaan bansos untuk mendukung kandidat tertentu menunjukkan bahwa kekuasaan lokal digunakan demi keuntungan politik. Elit daerah memiliki kendali kuat atas wilayahnya, sehingga pengawasan yang lemah dapat membuat wewenang daerah mudah diselewengkan sehingga digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik. Kontroversi pemilu di Indonesia memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih mengalami masalah mendasar. Proses pemilu seringkali dipengaruhi oleh intervensi kekuasaan. Para figur karismatik lebih menentukan pilihan rakyat daripada program, dan juga elit daerah sering menggunakan kekuasaannya untuk politik praktis. Kasus ini menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan hanya soal mencoblos, tapi bagaimana melindungi kekuasaan dari manipulasi elit.